Bab 3706-3710. Saat ini, suasananya tampak sedikit memadat. Tak lama kemudian, wanita itu berbisik, "Suami." Saat itu, pemuda itu terlihat sangat sedih. Dia perlahan mengendurkan telapak tangannya, berjalan ke samping dan duduk di tanah. Pada saat ini, wanita itu menghampiri Mu Yun dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf." Mu Yun melambai saat ini, dan Mu Yuyan datang ke sisinya. "Kami mengambil kebebasan untuk tidak membunuh kami. Ini sudah sangat bagus. Saya akan pergi dengan putri saya," kata Mu Yun, berbalik dan pergi. "Tunggu." Namun saat itu, wanita itu berkata, "Teman-teman, tunggu dulu." Mu Yun berbalik, tapi dia mengepalkan tangan kecil Mu Yuyan dan mencoba berbicara dengan damai, "Apakah ada hal lain? Satu hal yang sangat ingin kami tanyakan padamu." Saat ini, Mu Yun memandang wanita itu, menatap pemuda dekaden itu dan berkata sambil tersenyum, "Saya khawatir dia tidak menyukainya." Pada saat ini, wanita itu memandang pemuda itu dan berkata, "Yi Yuan." Pada saat itu, pemuda itu kembali dan berjalan perlahan. "Maaf, aku baru saja kehilangan kesabaran." Pemuda itu memandang Mu Yun dan berkata dengan tulus, "Sebenarnya, aku seharusnya mengerti bahwa ini akan terjadi." Mu Yun memandang mereka dan berkata dengan ragu-ragu, "Kamu juga mati karena pertempuran Kaisar Hutan Belantara." Begitu mereka mengatakan ini, mereka melihat ke arah Mu Yun dan juga sangat terkejut. "Sepertinya kamu tahu banyak hal." Sedikit pengertian, pemuda itu mengangguk dan berkata, "Kami memang dari keluarga rubah surgawi ekor 9. Terlebih lagi, di masa banjir dan kelaparan, keluarga rubah surgawi ekor 9 memiliki warisan yang kuat dan memimpin ribuan keluarga rubah. Keluarga Phoenix, kami tidak kehilangan sedikit pun. Tetapi perang itu jarang terjadi di zaman kuno, bahkan di zaman kuno pun tidak. 18 kaisar ilahi bertempur. Di bawah kaisar ilahi, ada semut mol. Hidup dan mati tidak bergantung pada mereka. Yang kuat dari keluarga kami, mengikuti kaisar ilahi, membunuh dan melukai banyak orang. Akhirnya, pertempuran menyebar ke keluarga kami, dan orang-orang menderita banyak korban. Kupikir seiring perkembangan zaman, keluarga kita akan bangkit kembali, tapi sekarang sepertinya keluarga kita telah musnah total." Mu Yun menghela nafas ketika mendengar ini. Ini bukanlah yang pertama yang mengatakan demikian. Kerajaan kuno Donghua runtuh sepenuhnya karena perang kaisar ilahi. Akhirnya, Kaisar Donghua menyelamatkan jutaan orang dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Mungkin Ji Wei Tianhu beberapa kali lebih kuat dari negara kuno Donghua, tetapi karena itu, tragedi ikut serta dalam perang juga lebih besar. Saat ini, wanita itu berkata, "Masa lalu itu seperti asap. Kita tidak bisa diubah. Bagaimanapun, kita harus melihat ke depan. Aku baru saja merasakan nafas nenek moyang kita dari putrimu. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu kami tentang istri Anda." "Kami tidak bermaksud jahat." Mu Yun memandang Mu Yuyan dan berkata perlahan pada saat itu, "Istriku hanyalah peri rubah berekor 9 dari keluarga rubah biasa, tetapi kemudian, aku tidak tahu mengapa, dia bangun. Sepertinya dalam pikirannya, ada sisa jiwa nenek moyang keluarga rubah surgawi ekor 9, yang tidak lengkap, dan lebih dari satu." Mendengar kata-kata Mu Yun, pasangan itu tampak tercengang saat ini. "Kemudian, saya berpisah dari istri saya. Saya baru melihat putri saya kali ini. Saya tidak tahu bagaimana sisa jiwa istri saya sekarang dan apakah sudah menyatu dengannya." Mendengar ini, wanita dan pria itu saling memandang dengan keheranan di mata mereka. Saat ini, Mu Yun mencoba menenangkan dirinya dan berkata, "Putriku seperti ibunya. Mungkin apa yang kamu rasakan ditularkan dari ibunya." Saat ini, wanita itu berkata lagi, "Bisakah Anda mengizinkan saya menjelajah lagi?" Mu Yun ragu-ragu sejenak. Mu Yuyan tersenyum dan berkata, "Ayah, jangan khawatir, aku bisa merasakan bahwa paman dan bibiku tidak memiliki niat jahat." "Baiklah." Saat ini, pemuda itu memegang tangan kecil Mu Yuyan di telapak tangannya. Jari wanita itu sedikit lembut saat ini. Kekuatan yang tidak jelas secara bertahap berkumpul saat ini. Pada saat ini, Mu Yun melihat semuanya dengan gugup. Setelah sekian lama, wanita itu melepaskan jari-jarinya, dan tubuh aslinya yang tidak nyata tampak sedikit pucat saat ini. Dia memandang pemuda itu dan mengangguk saat itu. Pemuda itu memandang Mu Yun dan berkata, "Terima kasih, Nak. Sejujurnya,
Suami dan istri saya adalah keturunan dari keluarga rubah surgawi ekor 9. Selama perang Kaisar Ilahi, suami dan istri saya tidak selamat dan meninggal. Namun, suami dan istri saya memiliki satu anak. Anak-anak, Mo Yun tercengang. Bahkan jika kamu punya anak, kamu akan mati jika mendapatkan pekerjaan ini, bukan? Di mana orang-orang? Bukankah kamu sudah mati? Sekarang di dunia Changlan, di manakah ia menjadi raksasa generasi? Namun, pemuda itu segera bertindak, tetapi membuat Mo Yun mengerti bahwa dia lebih banyak berpikir. Pria muda itu memegang tangannya saat itu, dan seberkas cahaya muncul di patung di belakangnya. Di dalam cahaya, sosok itu muncul. Sosok yang hidup, itu anak kecil. Dia tampak berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Anak kecil itu berambut hitam, bermata besar, bersinar cemerlang. Dia mengenakan kemeja putih. Sekilas, meski masih muda, ia heroik. Jika dicermati, ada jejak keindahan selain kepahlawanan. Bocah lelaki itu terlihat cermat dan sepenuhnya mewarisi ketampanan dan kecantikan orang tuanya. Jika dia besar nanti, dia takut akan terpesona oleh ribuan gadis. Saat itu, anak kecil itu memandangi orang tuanya dan tertawa. "Nansheng, ini," kata pemuda itu setengah dan menatap Mo Yun. "Mo Yun," pemuda itu lalu berkata, "ini pamanmu." Anak laki-laki kecil itu memandang Mo Yun, dengan wajah yang sedikit kekanak-kanakan, dengan sedikit ukuran dan rasa ingin tahu. "Ayah, bukankah kamu bilang hanya kita yang ada di sini? Bagaimana pamanmu bisa datang?" Xiao Nansheng berkata dengan rasa ingin tahu saat itu. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Ayah, akan saya jelaskan nanti." Saat ini, pemuda itu memandang Mo Yun dan berkata, "Saya di sebelah Mo Yiyuan." Mo Yun melengkungkan tangannya. "Apa maksudnya, tuan-tuan?" Begitu ucapan ini keluar, Mo Yiyuan berkata lagi, "Saya harap saudaramu setuju." Hah, permintaan lancang. Orang ini tadi masih marah pada dirinya sendiri, tapi sekarang dia mengajukan permintaan yang tidak baik. Rutinitas apa? Pada saat ini, Mo Yiyuan memandang putranya, lalu menatap Mo Yun lagi dan berkata, "Sebenarnya, suami dan istriku sudah lama pergi, dan juga karena harta karun aku bisa bertemu saudaramu dalam situasi ini." Petik 2. Meski suami istri saya sudah meninggal, namun setiap orang tega menyayangi anaknya. Oleh karena itu, sebenarnya suami istri saya telah membiarkan anak saya tidur selama ratusan juta tahun. Yang dilihat kakakmu hanyalah anak saya yang dipadatkan oleh suami saya dan istri. Saat ini, Mo Nansheng memandangi orang tuanya. Ibu dan ayah mati. Bukankah orang tua berdiri di depan dirinya sendiri? Dan Mo Yun masih serius mendengarkan apa yang dikatakan Mo Yiyuan. "Ini tidak akan berlangsung lama, jadi suami dan istri berharap kakakmu bisa jaga anak kita." Ucapan ini seperti batu yang memecahkan langit. Mo Yun tetap di tempatnya dan kemudian melihat mereka. "Berhenti bercanda." Mo Yun berkata langsung, "Apakah kamu tahu siapa saya? Tahukah kamu apakah saya orang baik atau orang jahat? Berikan saja putramu kepada kami. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhnya?" Pada saat ini, wanita itu berkata dengan getir, "Kami tidak dapat menahannya. Selama penggembala bisa berjanji untuk melindungi nyawa anakku. Lagi pula, kami bukannya tanpa syarat." Wanita itu buru-buru berkata, "Jika Tuan Gembala bisa berjanji, maka suami dan istri saya bisa memberi kesempatan pada Nyonya Gembala dan anak itu." Mo Yun berkata lagi, "Apakah kamu bingung? Berikan anak kesayanganmu kepada seseorang yang baru saja kamu temui, dan kamu tidak takut aku melanggar kontrak." Mo Yiyuan memandang istrinya dan berkata sambil tersenyum masam, "Saya takut. Tetapi istri saya juga mengatakan tidak mungkin. Suami dan istri saya telah membuat anak itu tidur selama ratusan juta tahun. Jika kami terus tidur, kami mungkin tidak akan bisa bangun suatu hari nanti. Jadi, bisa dikatakan, seekor kuda mati harus diperlakukan seperti kuda hidup. Dan menurutku kakakmu bukan orang jahat. Buatlah keluhan tentang hal ini." Baru saja dia mencubit leherku. Sekarang dia bilang aku tidak terlihat seperti orang jahat. Anak gembala. Pada saat ini, wanita itu berlutut dan bersujud, "Suami dan istri saya benar-benar tidak punya pilihan selain meminta gembala untuk bersikap baik atau buruk kepada anak saya dan menjaga anak saya tetap hidup." Mo Yiyuan juga berlutut saat ini. Dan Nansheng kecil melihat pemandangan ini, tapi dia berlutut dengan cara yang sama. Mo Yuyan menarik telapak tangan Mo Yun dan berkata, "Ayah, tolong bantu mereka."
Jika aku juga sama, apakah kamu juga berharap seseorang dapat membantuku? Mata Muyun melebar begitu dia mengatakan ini. Omong kosong. Muyun berbisik, ayah dan ibuku tidak akan pernah meninggalkanmu. Hanya bereaksi. Muyun memandang Mo Yiyuan dan istrinya dan menghela nafas dalam hatinya. Jika dia tidak punya anak, dia mungkin tidak bisa memahami perasaan mereka, tapi sekarang. Baiklah, bangunlah dan aku berjanji padamu. Muyun berkata langsung, aku akan melindungi putramu, tapi sudah disepakati. Hidupku tidak aman, dan aku dipukuli dan dibunuh setiap hari. Jika aku mati, aku tidak bisa menahannya. Terima kasih, Gembala. Tuan dan Nyonya Yiyuan bangun. Wanita itu berkata lagi pada saat itu, kami tidak akan membiarkan Gembala membantu dengan sia-sia. Saat ini, wanita itu melambaikan telapak tangannya. Dua patung di belakangnya, perlahan-lahan menarik tangan mereka saat ini. Saat ini, jelas ada tubuh di keempat tangan itu. Itu Mo Nangsheng. Wanita itu berjongkok, menyentuh kepala lelaki kecil itu, dengan enggan tersenyum dan berkata, anak baik, kembalilah ke tubuhmu. Mo Nangsheng tampaknya tidak diketahui, tetapi selangkah demi selangkah, dia masuk ke dalam tubuhnya sendiri dan mengintegrasikan satu-satunya. Segera, Mo Nangsheng duduk dan mengusap matanya. Ayah, ibu, Mo Nangsheng menatap orang tuanya. Saat itu, wanita tersebut menyeka air mata dari sudut matanya dan memeluk anaknya. Saat ini, mata Mo Yiyuan memerah dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, saudaramu. Saudaramu. Pada saat ini, Mo Yiyuan menutupi perutnya dengan tangannya, dan kemudian, di perutnya, sebuah batu dengan cahaya berkilauan muncul pada saat ini. Batu roh rubah langit, apa itu? Mo Yiyuan berkata lagi, ini adalah harta karun keluarga Tianhu ekor 9 saya. Setiap generasi anak dapat mengendalikannya. Ayah saya pergi berperang dan memberikannya kepada saya untuk berjaga-jaga. Aku hanya tidak menyangka ayahku tewas dalam perang, dan keluargaku juga hancur dan hampir tidak ada. Saudaramu dapat memberikan benda ini kepada istrimu. Karena dia membangkitkan hantu leluhur keluarga Tianhu ekor 9, dia secara alami memahami nilainya. Muyun ragu-ragu dan mengambil batu itu. Sepertinya, seukuran telapak tangan Muyuyan. Seluruh tubuhnya berwarna hitam. Di tangannya tidak ada kilau sama sekali. Pembohong? Bukan. Pada saat ini, Mo Yiyuan berkata lagi, putri Anda juga merupakan darah dari keluarga Tianhu ekor 9. Dengan cara ini, sedikit kebaikan yang ditinggalkan oleh suami dan istri saya dapat sedikit ditingkatkan dengan membantu putri Anda. Kata Mo Yiyuan sambil melambaikan telapak tangannya saat ini. Patung di belakangnya sedang bergerak menjauh saat ini. Sebuah bagian muncul di depan beberapa orang. Saya hanya bisa melihat nafas murni di saluran yang mengembun saat ini. Muyundun merasa pori-porinya harus diisi dengan nafas murni tersebut. Disinilah kami berdua berkumpul untuk melindungi keabadian anakku. Hingga saat ini, hanya ada sedikit aura duniawi yang tersisa, tapi itu cukup untuk membantumu meningkat, tuanmu. Muyun tercengang saat mendengar ini. Tunggu, bukankah itu untuk putrinya? Sepertinya untuk melihat apa yang dipikirkan Muyun di dalam hatinya. Mo Yiyuan berkata lagi, setelah melewati saluran ini adalah tempat di mana suami dan istri saya menyimpan sisa jiwa mereka selama bertahun-tahun. Ini telah lama ditinggali oleh suami dan istri saya. Ini memiliki efek magis pada menempa daging dan jiwa untuk keluarga Fox kami. Putri Anda bisa masuk. Mendengar ini, Muyun mengerti. Inilah pahala yang diberikan oleh suami istriku. Terima kasih saudaramu. Mo Yiyuan mengangkat tangannya saat ini. Tetapi pada saat ini, Muyun dapat menemukan bahwa setelah mengeluarkan batu roh Tianhu dari Mo Yiyuan, tubuhnya secara bertahap menjadi ilusi dan sepertinya runtuh kapan saja. Pada saat ini, Muyun melengkungkan tangannya dan berkata, pergilah, mungkin ini terakhir kali kita bertemu. Terima kasih. Saat ini, Mo Yiyuan datang ke sisi Mo Nangsheng. Seng Mo Yiyuan dengan lembut menyentuh kepala kecil Mo Nangsheng dengan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, dulu kamu tidur lama sekali. Sekarang kamu bangun, saatnya melihat dunia luar. Sayangnya, ayah dan ibu tidak bisa menemanimu. Di masa depan, ingatlah untuk mendengarkan pamanmu. Dia akan membawamu pergi dan memastikan integritasmu. Wanita itu tersedak saat itu dan berkata, juga, dunia luar sangat luas. Kamu bisa berkeliling dan melihat-lihat, tapi ingat, ada banyak orang jahat. Jika orang tuamu tidak ada, kamu harus melindungi dirimu sendiri.
Saat ini, Mo Nansheng mengangguk dan berkata, "Ayah, Ibu, aku tahu cara melindungi diriku sendiri. Jangan khawatir." Jelas sekali, dia terlihat seperti anak laki-laki berusia 4 atau 5 tahun, tetapi saat ini, dia terlihat berbicara dengan keras. Begitu ucapan ini keluar, pasangan itu tidak bisa lagi mengendalikannya dan menangis. Mu Yuyan berada di satu sisi, sudah menangis seperti orang yang menangis. Saat ini, Mu Yun berjongkok dan memeluk Mu Yuyan dengan erat. Hidup ini, dia tidak akan pernah membiarkan orang melahirkan anak mereka, mengalami perbedaan seperti ini. Orang tua kehilangan anak-anaknya, anak-anak kehilangan orang tuanya. Rasa sakit ini, dia tidak akan pernah menanggungnya. Mengikuti instruksi Mo Yiyuan dan istrinya, Mo Nansheng selalu mengangguk dan berjanji. Lambat laun, tubuh Mo Yiyuan dan istrinya berubah menjadi bintang dan menghilang, dan hantu terakhir menghilang sepenuhnya. Saat ini, Mu Yuyan menangis. Dia melangkah maju, menatap Mo Nansheng dan berkata, "Saudara Nansheng, jika kamu ingin menangis, menangislah." Mo Nansheng memandang Mu Yuyan, tapi tersenyum dan berkata, "Aku tidak menangis. Sebenarnya aku sudah tahu kalau orang tuaku sudah tiada. Kalau mereka tidak memberitahuku, aku pura-pura tidak tahu. Sekarang orang tuaku sudah tiada, aku ingin hidup dengan baik. Suatu hari nanti, aku akan hidup lebih baik dan tidak mengecewakan mereka." Mu Yun tercengang saat mendengar ini. Pikiran anak itu sangat dewasa. Cukup kuat. Menurut Mo Yiyuan dan istrinya, mereka adalah keluarga kerajaan dari keluarga Tianhu ekor 9. Kalau begitu anak ini adalah anak yatim piatu dari keluarga kerajaan. Hanya saja, apakah itu benar atau salah, atau apakah itu baik untuk diputuskan setelah Jiwer menilai batu jiwa Dewa Tianhu? Berhentilah menangis, Kak Yuyan. Pada saat ini, Mo Nansheng dengan lembut menyeka air mata di wajah Mu Yuyan dengan tangan kecilnya. Mu Yuyan kecil dan cantik. Dia menangis sekarang. Dia sangat mengharukan. Saat ini, meski masih muda, ia tampan dan mewarisi semua kelebihan orang tuanya. Melihatnya, Mu Yun melihat kedua patung terpisah di belakang. Lihatlah lagi Mo Nansheng dan Mu Yuyan. Apa-apaan ini? Saat ini, Mu Yun diam-diam maju ke depan, dengan lembut menarik tangan kecil Mo Nansheng, menyeka air mata putrinya, dan berkata sambil tersenyum, "Yaner tidak menangis, bukankah lebih baik berhenti menangis?" "Baiklah, ayah, kamu harus hidup dengan baik, kamu tidak boleh mati." "Baiklah, ayah harus hidup dengan baik." Mu Yun berkata dengan wajah penuh kasih, tapi dia dengan lembut memeluk putrinya. "Tepat ketika saya ingin berdiri, saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi kecenderungan saya untuk berdiri. Saat ini, ketika saya melihatnya, saya menemukan bahwa Mo Nansheng sedang memegang tangan kecil putrinya." Mu Yun tiba-tiba melihat rumput besar di hatinya. "Xiao Nansheng," Mu Yun berkata sambil tersenyum lembut, "pria dan wanita tidak memberi dan menerima." Mu Yuyan turun, meraih telapak tangan Mo Nansheng dan berkata, "Xiao Nansheng baru saja kehilangan orang tuanya. Aku menghiburnya, kenyamanan, tidak perlu berjabat tangan untuk kenyamanan. Meski masih anak-anak, tapi, sayang masa kecil kata ini, tapi sangat berbahaya." Mu Yun tidak mau, karena apa yang disebut batu roh Tianhu membawa putrinya masuk. Bahkan jika Mo Nansheng benar-benar satu-satunya anak yatim piatu yang masih hidup dari keluarga Tianhu ekor 9, putrinya, yang juga merupakan putri Kaisar Ilahi, belum, tapi cepat atau lambat. Kebahagiaan hidup seorang putri tidak bisa dimulai sekarang. Namun, melihat penampilan menyedihkan Mu Yuyan, Mu Yun juga berhati lembut untuk beberapa saat. Mo Nansheng memandang Mu Yun dan berkata dengan tulus, "Jangan khawatir, pamanmu, aku akan melindungi saudari Yuyan." Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun hampir memuntahkan darah lamanya. "Perlindungan, Putri Laosu, dilindungi olehmu. Nak, aku khawatir kamu tidak ingin sapi tua itu makan rumput yang lembut." Anak laki-laki itu kelihatannya berumur 4 atau 5 tahun, namun nyatanya dia telah tertidur selama ratusan juta tahun. 10 tahun. "Yaner, bagaimana kalau ayahmu menyerap kekuatan yang tersisa di sini dulu, lalu kamu masuk lebih dalam?" Ya, saat ini, Mu Yun memasuki saluran. Kemuliaan mengalir, dan semburan kekuatan bertahan di sekitar tubuh Mu Yun. Ini adalah kekuatan yang sangat murni. Mo Yiyuan dan istrinya terbiasa memelihara jiwa mereka berdua dan mengupas jiwa putra mereka. Mereka dibesarkan di sini,
sebuah keluarga beranggotakan 3 orang, dan menikmati kebahagiaan keluarga mereka. Bahkan setelah ratusan juta tahun, masih ada kekuatan besar di sini. Kekuatan-kekuatan ini bertahan di tanah yang kurang dari 10 meter persegi, yang sangat penuh. Pada saat ini, Mu Yun membuka hatinya ke atas dan ke bawah, dan kekuatannya mengalir ke tubuhnya. Momentum mengerikan itu dilepaskan pada saat ini. 6 platform batas, 30 miliar daya ledak. Pada saat ini, terus serap kekuatan di sini. Saat ini, Mu Yuyan dan Mo Nansheng berada di luar. Mu Yuyan mengeluarkan tempat tidur kecilnya, memandang Mo Nansheng dan berkata sambil tersenyum, "Duduklah." Mo Nansheng mengangguk. Apakah ayah Mu Nansheng benar-benar memperhatikannya? "Iya," Mu Yuyan berkata sambil tersenyum, "aku baru saja bertemu ayahku. Aku dilahirkan selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah bertemu ayahku. Aku mendengarkan ibuku tentang ayahku setiap hari." Mo Nansheng memandangi wajah Mu Yuyan penampilan bahagia dari hati, dan ekspresinya sedikit redup. "Jangan sedih, ayahku akan melindungimu di masa depan. Aku akan melakukan apa yang ayahku janjikan." "Ya," Mu Yuyan berkata lagi, "membosankan bagimu untuk tinggal di sini bersama orang tuamu. Nanti, ayahku akan mengajakku keluar mengunjungi Changlan. Aku akan membawamu bersamaku." Benar-benar, itu kesepakatan. Saat ini, kekosongan di hati Mo Nansheng dan kesedihan setelah kehilangan orang tuanya diisi oleh Mu Yuyan saat ini. Pada saat yang sama, Mu Yun dengan sepenuh hati membangun platform batas ketujuh. Kekuatan sisa di sini lebih kuat daripada batu dewa pembatas dan platform yang membangun harta karun dewa, sehingga Mu Yun dapat melahap kekuatan ini dengan tidak hati-hati. Napas yang mengerikan muncul di tubuhnya. Mu Nansheng memakan buah dewa yang diambil oleh Mu Yuyan dan bergumam, "Ayahmu berbeda." "Tentu saja," Mu Yuyan berkata dengan bangga. "Maksudku, pamanmu memiliki bau yang tidak biasa, yang seharusnya berhubungan dengan kakek atau nenekmu. Itu bertepatan dengan tren umum langit dan bumi. Ini sangat ilusi. Itu harus diwarisi dari kakek atau nenekmu." Mu Yuyan menggaruk kepalanya. Dia tidak begitu mengerti. Bagaimanapun, kakekku adalah Kaisar Dewa King Yu, dan dia juga sangat kuat. "Dewa Kaisar," Mo Nansheng terkejut. "Tapi kakekmu adalah Kaisar Dewa. Bagaimana ayahmu bisa begitu lemah?" Mo Nansheng adalah jalan yang indah. Keturunan Kaisar Ilahi sangat kuat. Bahkan jika mereka tidak berlatih, mereka akan menjadi sangat kuat, tapi Mu Yun tidak memberinya perasaan ini. Mu Yuyan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Ayahku sangat kuat. Dia telah banyak menderita dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia tidak begitu kuat. Terlebih lagi, ayahku berkata bahwa dia telah bepergian ke banyak tempat dan terjebak dalam arus waktu dan ruang selama bertahun-tahun." Mu Yuyan mengatakan ini dan segera mulai menjelaskan. "Saat ini, mereka sedang duduk di tempat tidur. Senang bagi Anda dan saya untuk mengucapkan sepatah kata pun." Dan hingga, tiba-tiba, momentum yang kuat dan mendominasi muncul pada saat itu. Pada saat berikutnya, saya dapat melihat sepertinya ada cahaya yang mengalir di kaki Mu Yun. Streamer berkedip saat ini. Pada saat ini, platform batas ketujuh akhirnya muncul. Pada saat ini, Mu Yun berdiri selangkah demi selangkah, seluruh tubuhnya naik turun, dan kekuatannya terhubung. 7 platform batas. Penguasa dunia adalah alam 7 tingkat. Pada saat ini, nafas di tubuh Mu Yun meledak, dan tinjunya sedikit terkepal, seolah-olah kekuatan yang kuat berkumpul antara langit dan bumi pada saat ini. Tampaknya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mu Yun tampak terkejut saat ini. Kekuatan yang tersisa di sini tidak bisa dikatakan apa-apa, tapi itu adalah efek magis untuk memberi makan jitai. Sungguh luar biasa membantunya mencapai ranah 7 tingkatan Tuhan dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, Mu Yun senang dan menunggu ucapan selamat dari putrinya. Untuk waktu yang lama, tidak ada pergerakan di luar. Mu Yun bergegas keluar dan melihat pemandangan di depannya, tapi wajahnya menjadi hitam. Saya melihat Mu Yuyan dan Mo Nansheng duduk berdampingan di tempat tidur, mengobrol dengan gembira, dan tersenyum dari waktu ke waktu di wajah kecilnya, yang sangat mengharukan. Di sisi lain, Mo Nansheng tertegun dari waktu ke waktu, bahkan lupa memakan buah dewa di tangannya. Sebagai seorang pria, Mu Yun mengerti arti dari mata anak laki-laki itu. Terlebih lagi, saya menyukai kubis saya. Momentum ini tidak tepat. Tampaknya jika Anda pergi kali ini, Anda harus mencari kesempatan untuk melemparkan anak ini ke Kekaisaran Donghua,
biarkan beberapa pangeran mengajarinya dengan baik, dan biarkan putri Anda kembali ke aliansi Tianyao dan berlatih dengan baik. Itu tidak cukup. Saat itu, kami harus mencari beberapa wanita cantik untuk melayani Mo Nansheng setiap hari. Biarkan anak laki-laki itu melihat lebih banyak wanita cantik dan tidak akan merindukan Yaner. Itu dia, Mu Yun berkata pada dirinya sendiri. Ayah, pada saat ini, ketika Mu Yuyan melihat Mu Yun muncul, dia segera menghampiri dan berkata dengan gembira, Ayah, kamu lebih kuat. Yah, beberapa terobosan. Mu Yun menarik tangan kecil Mu Yuyan dan berkata, Yaner, lapisan dalam gua adalah apa yang dikatakan ayah dan ibu Nansheng. Bagimu, ini adalah kesempatan besar. Kamu masuk dan menyerapnya dengan hati-hati. Dan kamu, aku di sini, menjagamu bersama Nansheng. Bagus. Mu Yun berada di pinggiran saluran untuk menguraikan pola batas Tao. Mo Nansheng memperhatikan, pamanmu. Hah. Mo Nansheng memandang Mu Yun dan berkata, apakah ayahmu benar-benar kaisar ilahi? Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Yaner mengatakan itu. Apakah ini benar-benar sebuah tebakan? Ya, mendengar jawaban tegas Mu Yun, Mo Nansheng berkata lagi, tapi itu salah. Salah? Apa yang salah? Mu Yun memandang Mo Nansheng dengan wajah penasaran. Saya mendengar ayah dan ibu saya berkata bahwa kaisar ilahi adalah eksistensi paling kuat di dunia, yang dapat mengubah dunia. Oleh karena itu, keturunan Kaisar Dewa juga memiliki nafas yang sangat unik, yaitu mengandung darah Kaisar Dewa. Tapi aku tidak melihatnya darimu. Mu Yun mengangkat alisnya. Anak laki-laki ini tahu banyak. Namun, tampaknya ayah dan ibunya, karena mereka adalah keluarga Tianhu ekor 9, dan menurut Mo Yiyuan dan istrinya, di masa banjir dan kelaparan, mereka tahu banyak tentang keberadaan naga dan Phoenix, yaitu jauh lebih kuat dari negara kuno Donghua. Titik. Mungkin karena ayahku baru saja menjadi Kaisar Dewa. Mu Yun berbisik. Faktanya, ketika Mu Qingyu menjadi Kaisar Dewa, dia juga merasakan perubahan pada tubuhnya. Inilah manfaat darah Kaisar Dewa. Mo Nansheng menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kekuatan pamanmu tiba-tiba meningkat setelah ayahnya menjadi Kaisar Ilahi? Tiba-tiba bangkit. Maksudmu promosi besar yang tiba-tiba, bukan? Mu Yun melihat Mo Nansheng mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Mu Nansheng berkata dengan aneh, saya mendengar dari orang tua saya bahwa jika kakek saya menjadi Kaisar Ilahi, mereka akan meningkat pesat. Adalah normal untuk melintasi alam besar dalam sekejap. Mu Yun bingung saat mendengar ini. Bukankah, ayah adalah Tuhan? Jangan, jika demikian, bagaimana Kaisar Ming bisa menyaksikan Di Yuan dibunuh sendirian? Ayah bisa menghentikan Kaisar Ming. Biasanya, ketika dia menjadi Kaisar Dewa, dia tidak boleh salah. Jika begitu, artinya, Kaisar Dewa berbeda antara masa banjir dan kelaparan dengan masa sekarang. Tapi apa bedanya? Bukan ini yang diketahui Mu Yun. Mungkin ayah tahu, saya bertemu ayah saya sebelumnya. Jika tidak, Mu Yun tidak akan bisa semakin memahami dunia Changlan. Dia sangat bingung sehingga dia ingin bertanya kepada ayahnya. Jika kamu punya waktu di masa depan, ceritakan lebih banyak pada pamanmu tentang kelaparan itu. Bicaralah padaku lebih banyak tentang apa yang orang tuamu katakan padamu. Mo Nansheng mengangguk dan kemudian berkata, saya mendengar dari orang tua saya bahwa mengambil jalan utama dan jalan Kaisar Ilahi adalah perjalanan yang sulit. Banyak orang tidak dapat mencapai akhir hidup mereka ketika mereka sampai di jalan Kaisar Ilahi. Mereka bahkan terjebak pada satu titik dan tidak bisa bergerak maju dengan bijaksana. Yang pahit telah menjadi setan. Mu Yun mengangguk. Dia mengerti tuannya, dan Kaisar Ilahi. Dia tidak mengerti. Jalan macam apa itu? Apakah ayah berada di ujung jalan Kaisar Ilahi, atau hanya di awal? Hanya memikirkan hal-hal ini sudah cukup sakit kepala. Semuanya, lihat ayahmu. Pada saat ini, garis batas Taoisme dan Taoisme dipadatkan, dan Mu Yun menyegel susunan dengan batu awan untuk memperbaiki lingkungan. Duduk, dia menatap Mo Nansheng dan berkata dengan serius, Xiao Mo, kamu masih muda, dan putriku juga masih muda. Anda baru saja keluar, ada ribuan wanita di dunia. Anda tidak bisa memikirkannya. Paranoia. Mo Nansheng memandang Mu Yun, tapi berkata langsung, aku tahu, pamanmu, aku akan melindungi Yuyan. Hah, perlindungan, apakah kamu salah? Mu Yun hanya ingin berbicara lagi dan mencoba membujuknya. Tiba-tiba, dia tampak terkejut.
Kamu memasuki susunan batas. Mu Yun berkata langsung, awasi Yaner, jangan keluar tanpa aku. Ya, Mo Nansheng sepertinya merasakan sesuatu dan segera membuka mulutnya. Pada saat ini, sosok Mu Yun tersapu dan muncul di tanah pada saat ini. Di kejauhan, puluhan sosok datang satu demi satu pada saat itu. Puluhan orang itu bukan dari satu pihak. Saat ini, mereka semua terkejut melihat pemandangan ini. Bagaimana dengan istana sebelumnya? Apakah itu suara keras yang datang dari sini? Mengapa istananya hilang? Apa yang terjadi? Suara kejutan terdengar. Saat ini, Mu Yun melihat sekelompok orang itu, tetapi wajahnya berubah. Orang-orang dari lembah ilahi Lingqiao, orang-orang di Huangge, dan orang-orang dari Sekte Pedang Bulan Darah. Pada saat ini, satu demi satu sosok, melihat sekeliling, segera menemukan celah di tanah dan lokasi Mu Yun. Siapa? Terdengar dengungan dingin. Pada saat ini, seorang tokoh langsung menunjuk dan membunuh Mu Yun. Boom! Raungan keras terdengar pada saat ini. Sosok Mu Yun naik dari langit saat ini. Kamu salah paham. Aku baru saja tiba di sini. Kata Mu Yun langsung. Itu kamu. Namun, di antara kerumunan itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Lou Yijian. Lou Yijian juga ada di tengah kerumunan. Pada saat ini, Lou Yijian memandang Mu Yun dan bersenandung, bocah bau, kamu cukup berani untuk tinggal di sini. Mu Yun memandang Lou Yijian tetapi berkata sambil mencibir, jika kamu memelihara anjing hidup-hidup, beraninya kamu menggonggong di sini. Kamu, di sisi pedang di lantai pertama, sesosok tubuh mengangkat alisnya saat ini. Dia adalah Mu Yun. Lou Yijian memandang pria itu dan berkata langsung, sebelumnya, kami menghentikan sekelompok ikan bau dan udang busuk di luar. Anak laki-laki inilah yang keluar untuk memprovokasi. Dia adalah produk ke-6 dari pemimpin dunia pada saat itu, tapi miliknya kekuatan ledakannya luar biasa dan lebih kuat dariku. Sekarang, saat Lou Yijian mengatakan ini, dia berhenti. Dia tiba-tiba menemukan bahwa nafas Mu Yun sepertinya telah berubah. Lou Yijian berteriak, kalian, kamu sudah lama tidak bertemu denganku dan telah dipromosikan lagi. Mu Yun tidak berbicara. Pada saat ini, Lou Yijian berteriak, bajingan ini pasti telah menemukan rahasianya di sini dan mendapat peluang besar. Begitu ucapan ini keluar, semua orang tampak kedinginan. Berada di kartu. Saat ini, Mu Yun memandang beberapa orang, tapi dia tampak sangat menginspirasi. Serahkan apa yang kamu punya dan jauhkan kamu dari kematian. Di lembah suci Lingqiao, Ling Shanshan berkata pada saat itu. Pemuda di samping Lou Yijian berkata dengan acuh tak acuh pada saat itu, sepertinya. Kami telah mencari yang dalam, tetapi kami mengabaikan tempat ini. Ini terlalu biasa, tidak ada apa-apa di sini, tetapi ketika kami memikirkannya dengan hati-hati, menjadi begitu biasa di sini adalah hal terbesar. Sungguh luar biasa. Begitu kata-kata itu keluar, mereka semua mengangguk. Saat ini, Mu Yun melihat lusinan orang, tetapi dia tidak melihat sosok Lou Yuanchu, Huang Suo, Suan Yu dan lainnya. Sepertinya Tian Jiao itu tidak ada di sini saat ini. Saat ini, seorang pemuda di Huangge keluar dan berkata dengan suara dingin. Mu Yun tidak berbicara, tidak ada gunanya menyangkalnya. Pemuda itu berkata lagi, hari ini, sepertinya kamu kurang beruntung. Mengetahui bahwa murid Huangge kita ada di sini, mereka berani masuk begitu terbuka. Ini bukan caramu untuk mati. Mu Yun melihat orang-orang ini saat ini. Orang-orang yang berbicara semuanya adalah pemimpin dunia kelas 8, dan masing-masing sangat kuat. Jika Anda berada di alam kelas 6, Mu Yun mungkin takut. Tapi sekarang, aku tidak takut. Dan Mu Yun tepat di belakangnya. Dia tidak bisa mundur. Saat ini, beberapa orang juga menemukan tempat aneh Mu Yun. Ada apa di bawah tanah? Kata murid Huangge saat itu. Pergi saja dan lihat. Saat ini, Ling Shanshan melangkah keluar dengan tatapan dingin, pergi. Di sela-sela kata-kata itu, Ling Shanshan meninju. 8 produk utama dunia memiliki daya ledak 50 miliar jun. Wanita ini jauh lebih kuat daripada penguasa dunia kelas 8 pada umumnya. Melihat pukulan itu jatuh, Mu Yun terlihat sama. Apa yang ada di bawah tanah tidak ada hubungannya denganmu. Setelah meminum sepatah kata pun, Mu Yun langsung meninju dan memukulnya pada saat itu. Tinju Guitian 10.000 yuan. Tinju Wanyuan Guitian dari ranah kelas 7 pemimpin dunia. Boom! Pada saat ini, bayangan kedua tinju saling bertabrakan.
Saat berikutnya, raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar pada saat itu. Dengan raungan, di antara transmisi saat ini, bayangan tinju Lingshanshan ditelan oleh bayangan tinju Muyun dalam sekejap. Saat ini, Lingshanshan dimuntahkan dengan darah, semua tulangnya patah, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Satu pukulan, hampir membunuhnya. Penguasa dunia memiliki 7 produk. 7 platform batas Muyun yang melintas memberitahu semua orang tentang wilayahnya. Namun, kekuatan ledakannya telah mencapai kekuatan 100 miliar yang mengerikan. Alam Kipin, kekuatan ledakan 100 miliar. Bukankah itu omong kosong? Saat ini, banyak seniman bela diri yang terlihat terkejut. Bagaimana bajingan ini mencapai daya ledak 100 miliar? Lou Yijian bingung. 7 produk utama dunia hanyalah permulaan dari 1 miliar daya ledak, dan puncaknya kurang dari 10 miliar. Hanya dengan mencapai kelas 8 kita dapat menembus angka 10 miliar. Mencapai kelas 9 bisa menembus angka 100 miliar. Namun kini Muyun telah menembus angka 100 miliar. Dan 7 platform batas telah mencapai langkah ini. Tidak mungkin. Saat ini, ada keheningan di bumi. Hanya isak tangis dan mata sedih Lingshanshan yang menatap Muyun. Aku tidak punya niat bermusuhan dengan kalian semua. Muyun berkata langsung pada saat itu, jika Huangge ingin membunuhku, maka bunuhlah aku, tetapi yang lain. Kami tidak memiliki kebencian yang mendalam. Jangan mati, jangan mati, itu kepercayaan diri. Pada saat ini, pemuda itu berjalan keluar dari Huangge dan mencibir, bagaimana kalau saya Huang Zixiao datang dan mencoba kemampuanmu? Sepatah kata jatuh, dan di kaki Huang Zixiao, platform 9 batas jalan menjulang. Penguasa dunia memiliki 9 tingkatan. Saat ini, pemuda di sisi pedang di langit juga sedang melangkah keluar. Lou Yunhao, datang dan belajar. Pemimpin dunia lainnya, Jiupin. Dalam 7 hari yang sengit ini, pemimpin dunia Jiupin bukanlah kubis Cina. Yang kuat yang mencapai wilayah dominan juga memiliki tempat aktif tetap dalam 7 hari yang sengit. Wilayah umum adalah tempat seni bela diri dari dunia utama berada. Pada saat ini, Muyun melihat mereka. Huangge, aku membunuh Huang Yuan dan Huang Fengao. Tidak masalah berurusan denganku. Aku tidak takut. Muyun berkata, tapi tidak ada dendam antara aku dan kamu. Ketakutan setengah mati. Lou Yunhao berkata dengan nada menghina, setiap orang tidak bersalah dan menanggung dosanya sendiri. Tidak ada rasa terima kasih atau kebencian, tetapi jika Anda menemukan rahasianya di sini dan tidak ingin menceritakannya, itu adalah dosa Anda dan dosa terkutuk. Mendengar ini, Muyun tersenyum. Aku seharusnya tahu bahwa kekuatanmu adalah orang-orang yang pemarah. Muyun berkata sambil tersenyum, kalau begitu, semuanya. Siapa yang akan mati lebih dulu? Lou Yunhao dan Huang Zixiao mencibir mendengar pidato tersebut. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Muyun melakukannya, dia telah mencapai kekuatan ledakan 100 miliar di ranah 7 produk dunia, tidak ada keraguan bahwa orang ini pasti memiliki peluang besar di sini. Jika kita tidak membiarkan mereka masuk, kita tidak bisa mengatakan apa lagi yang ada di bawah tanah. Rekan, berada di kartu. Jadi, sekarang, kamu harus membunuh Muyun dulu. Sepatah kata untuk diminum, 2 sosok, bunuh langsung saat ini. Melihat keduanya terbunuh, Muyun tampak sama. Boom! Raungan terdengar saat ini. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya daya ledak kedua sosok tersebut. Pada saat ini, kekuatan Muyun muncul di sekujur tubuhnya. 7 produk utama dunia memiliki daya ledak 100 miliar juni. 1 kepalan, 1 telapak tangan, 1 jari, 1 demi 1. Huang Zixiao dan Lou Yunhao tidak pernah meremehkan Muyun saat ini. Bagaimanapun, mereka tidak bisa meremehkan kemampuan untuk mencapai 100 juta daya ledak teratas di 7 kelas dunia. Formula Huang Long Tianyan. Ulang tahun Longyan. Huang Zixiao berbisik, dan api merah di depannya mengembun menjadi naga api. Pada saat ini, panjangnya ratusan kaki dan langsung keluar. Di mulut naga api, bola api lahir dan menghantam tanah dalam sekejap.